Jadi bodyguard kita nggak bisa ditembak, kalah mayor TNI, ya kan? Ya kan? Bodyguard kita nggak bisa ditembak, nggak bisa. Nah, saya tanya nih, amalan apakah kalau Anda berzikir, bodyguard Anda bersenjata kanan kiri depan belakang? Berapa kali? Kapan saja? Setelah subuh dan asar. Nanti setelah asar kita zikir itu. Maka itu baru ngerti saya, kenapa ngomong Lailatul Qadar pakai kesini dulu. Aha. Halo? Aha. Jadi Anda berzikir itu, jadi menjelang malam itu, malam sudah datang ketika petang, bukan pulang. Kalau pulang, kalau pulang, petang, gitu. Nah, karena itu ada zikiran pagi dan petang. Karena malaikat A plusan, nggak bisa kan? A plusan. 100. Kalau dapat hadiah umroh dapat nih. Kalau nggak ada hadiah umrohnya gitu kan. Karena Anda belajar hadis apapun tentang zikir mesti, oh iya, malaikat apa? Ada itu jelas. Hadis-hadis sahih. Maka ketika malaikat ke langit ditanya oleh Allah, ini pernah saya terangkan kok, apa yang kamu lihat terakhir hamba-hamba engkau ya Allah, mereka aku tinggalkan mereka dalam keadaan berzikir. Ingat gak hadis itu pernah saya terangkan? Itu aplusan namanya. Subhanallah. Maka baru kita ngerti berzikir pagi dan petang dahsyat. Dia jadi pelindung, bukan di akhirat saja, dunia dan akhirat. Terus apa yang Anda takutkan? Tapi kan saya sebagai manusia Ustaz, tetap ada takut. Iya ngerti, tapi ada bisikan. Nggak ada tuh bisikan, Anda tidak berzikir, bro. Karena janji Allah, fazkuruni azkurku. Al-Baqarah 15. Kan udah saya ajarkan dulu waktu sholat khusyuk. Al-Baqarah surat yang ke kok satu sih? Al-Quran dua. Coba buka. 15, 152, 153, 154, 155, 156, 155 tentang kematian. Yang 156 innalillahi wa raji'un. Dapat nggak? Berapa? 155 berapa? 152, bukan 501, itu mah Levi's ya. Lihat saya, ingatlah aku, hasilnya aku ingatkan. Sekarang apa urusan kita semua? Allah yang ingat, Allah yang ngatur. Siapa yang mau hadapi Anda? Nggak ada, bro. Karena sudah bersama Allah. Aku plus Allah sama dengan cukup. Bahasa Al-Qur'annya, kalau aku hasbiyal, kalau kami plus Allah sama dengan cukup, baru hasbuna. Udah pada pintar semua nih, alhamdulillah. Subhanallah. Baru kita ngerti ini. Oh, kembali lagi dari surat Fusilat itu dikatakan, nahnu awliya'ukum, kami pendamping Anda, pelindung Anda, bodyguard Anda. Keren banget gak sih? Baik di dunia dan di akhir. Maka wali Allah itu ada pendampingnya, bukan jin korin, gitu kan? Yaitu para malaikat. Nanti ini pernah saya terangkan juga dalam kitab, saya suruh para kutip, ketika peperangan di dalam lembaran hidup kita yang paling dahsyat adalah ketika dapat pahala ini. Kau dapat hadiah umroh, dapat nih Pak Eka nih. Di sini Pak Eka, di sana ada Bu Eka, gitu kan? Bu Eka ini bukannya istrinya Pak Eka, gitu kan? Bukan, nama dia emang begitu, gitu kan? Kalau istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dengan istrinya Ismail, Bumail. Nah, jadi kan jadi ibu gede.
Enggak ada, saya sini enggak ada. Jadi ketika kita ada zikiran, malaikat-malaikat datang dan syaitan akan menyerang peperangan yang dasar ketika Anda sakaratul maut. Para setan berjuang mati-matian agar Anda tidak berzikir. Hari ini saya dia Pak Ustadz kapan ada? Setengah jam lagi. Setengah jam lagi. Karena saya tahu Bapak ini kalau nanya pasti sejam. Enggak apa-apa, yang penting dukung APB. Ya kalau dukung APB Masya Allah. Udah akhirnya, Pak Ustadz, saya mau nanya pertanyaan satu. Pertanyaan apa? Kalau orang itu mau berbuat baik, kretek dalam hati mau berbuat baik, itu setan tahu nggak? Wih, keren banget pertanyaannya, keren. Malaikat, saya mau ke masjid, malaikat tahu nggak tuh? Dia nanya, saya jawab, bukan dia ngapain? Tahu, sotoy banget. Orang ceritanya ditanya dia ngejawab. Tapi tidak apa-apa, yang penting tidak tidur aja bersyukur, alhamdulillah saya bahagia. Aduh kasihan banget, nggak apa-apa lah, yang namanya juga orang puasa, wajar lah. Tidurnya orang puasa, ibadah, silakan Anda tidur semua. Lanjut, itu gimana? Saya bilang, tahu dari mana Ustaz? Ya nggak mungkin setan ngasih tahu saya gitu. Karena setan tuh pikiran nanti liwas wisufi di dalam dada manusia. Ada SOP, malaikat itu punya SOP. Kata Allah, pokoknya kalau hambaku mau berbuat baik, tulis kebaikan, walaupun jadi apa enggak urusan nanti. Kalau jadi dikasih pahala lebih berapa? 10 kali lipat. Menjabil hasanah falahu asyru amsalih, itu Al-Quran dan hadis. Nggak jadi, tetap ditulis pahala. Berarti dia tahu nggak? Tahu. Maka ketika malaikat pencabut nyawa datang, hei pasukanku serang si fulan. Yang mana? Saya juga nggak tahu. Dia melarinya kemana nih malaikat pencabut nyawa? Oke dia urus serang itu, jangan sampai berzikir ingat Allah. Ini pernah saya cerahkan kalau nggak salah. Kalau ingat atau kalau datang, saya nggak tahu Ustaz, ya nggak datang berarti lu sujud sahwi, gitu kan? Datanglah malaikat, iblis, setan pada datang, maka susah ingat Allah ketika sakaratul. Tapi buat Anda yang punya ilmu mudah. Bagaimana caranya? Nahnu awliyaukum. Lihat surat Fussilat ayat yang ke-30. Satu, kalau siapa satu nggak besar, dua itu mah gitu kan. Satu, nahnu awliyaukum, itu kami adalah pendamping kalian. Maka itu para pasukan setan balik lagi, iblis tuh, kok pada balik kita kemana? Serang. Kata pasukan, ente aja serang, aneh aja nggak berani. Kenapa? No, pagar betisnya para malaikat. Nah, maka itu jangan lepas berzikir, ya kan? Yang terus berzikir. Saya waktu diancam mau dibunuh berapa kali di pedalaman, santai aja. Udah parang depan muka gitu. Saya diam aja, santai aja. Kagak ngerti. Saya juga kagak ngerti dia ngomong bahasa Mentawai. Gitu. Saya diam santai aja. Iya, gitu kan. Orang di orang-utan kita punya perasaan dan pengalaman. Jadi saya nonton santai aja. Kalau emang saya mati di sini, emang dari Lauhul Mahfudnya sebelum saya lahir, Arifin matinya di hutan pedalaman, udah gitu kan. Subhanallah. Kan ada Allah. Saya yakin Allah itu pasti janjinya. Yang tidak pasti itu janji presi dan kompak semua, berarti Anda, saya tahu isi hati Anda semua. Subhanallah. Ayat yang ke-32, dahsyat kata-kata, singkat padat dahsyat. 32, perhatikan.
Ya Ibu Santi. Ayat 32 surat Fusilat. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apa yang spesial Ustaz? Dengarkan. Rahmat Allah yang dahsyat itu adalah ampunan. Ampunan Allah. Anda tahu maksudnya? Karena problematika hidup kita karena dosa kita. Maka wali-wali Allah digampangkan urusannya, karena kalaupun dia punya dosa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat bukan sekedar datang kepada kita, tapi malaikat beristighfar untuk kita. Ingat itu? Jadi malaikat datang cuman bawa senjata doang, cengong gitu, nggak ngapa-ngapain. Malaikat itu bersih, zikirnya apa? Dia mengatakan, ya Allah ampunilah hambamu ini dosa. Malaikat yang ngomong gitu. Antum tahu dari mana? Banyak hadis, bukan 1, 2, 3, banyak sekali hadis. Yang kedua rahim. Rahim itu adalah rahmat Allah dalam bentuk cinta. Rahmat itu ada dua. Orang yang uang nggak? Banyakan dia. Ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, mancung-mancung. Kalau orang-orang bule kan mancung-mancung, cantik-cantik, betul nggak? Tapi tidak beriman. Dia punya wajah yang cantik, yang ganteng, uangnya banyak, masya Allah. Itu namanya rahmat Allah, namanya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu untuk semua, mau kafir, mau fasik. Dia bisa nafas juga, dia bisa melihat juga, itu rahmat Allah. Tapi Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Rahim no, itu hanya spesial untuk orang yang maka yang disebut dengan nuzulam min ghafur rahim, itu kita manusia spesial karena dicintai oleh Allah. Bukan sekedar dengan iman, tapi kita selalu berzikir. Jadi innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu, dia selalu berzikir. Subhanallah. Itu maksudnya. Nah, balik lagi pada surat Yunus, surat 10:33, 10 kok gitu kan? Nah, ampun, enggak apa-apa lah ya. Anda belajar zikir, saya praktek sabar. Nah, oke, lagi udah Bu Santi aja dah, terus dah pegangnya dah, makanya dah. Supaya jelas gitu, ya. Barulah kita mengerti wali-wali Allah itu yang 62, ayat yang ke-62, kan tadi ayat 62. Maksudnya wali Allah tidak ada ketakutan, tidak ada, itu sesungguhnya dia manusia ada, tapi dia jadi nggak takut karena ada bisikan pendampingnya, pelindungnya. Siapa itu? Masya Allah, Allahu Akbar. Maka itu lihat apa yang saya kerjakan. Ini pernah saya terangin, Anda A atau B milihnya. Kalau salah berarti Anda lupa pelajaran. Ya, yang benar ketika kita sholat duduk tahiyat akhir, A, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar A atau B? A. Jadi saya pernah sholat, imamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makmumnya enggak Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk makmumnya enggak ngomong gitu kan? Kebayang enggak? Waalaikumsalam, bukan ceramah ini. Saking semangatnya, tapi salah. Kok begitu? Salah. Yang benar yang pertama yang A, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena kanan kiri kita malaikat akan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian bangunan yang ngantuk. Nah, gitu. Ya. Iya boleh Bu Santi. Iya boleh. Hai, selamat. Hai. Ya Allah. Iya, tapi kan jadi lucu. Assalamualaikum. Ngapa lo? Assalamualaikum. Aduh, terlalu menjiwai gitu kan.
Assalamualaikum warahmatullahi apa lagi? Assalamualaikum. Baik kalau saya jadi imam kayak gitu kan makmumnya ngapain saya? Bidah gitu kan. Ini jangan dipraktekin, bener kagak boleh. Nah ini dipraktekin. Udah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pakai senyum-senyum nanti Anda berlebay. Kan? Anda gitu ke suami Anda, oke lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba Anda pulang nanti ketemu suami, Assalamualaikum. Ya apaan? Iya, ya tapi nggak gitu-gitu. Kalau memang benar pasti Nabi melakukannya. Salatlah seperti bagaimana aku salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu, ketika kita kesini yang sampai kita pasti kita sampai. Dan ya, kan kebayang nggak kan? Subhanallah. Kalau sendiri waladhdallin. Oh, beda. Ampun Bang, kacau mada. Anda jangan ketakutan begitu. Subhanallah. Wah, nanti akhirnya gara-gara tadi ceramah wal maghdubi alaihim. Gak pakai waladhdallin, takut ada yang nyaut. Lebay banget ibu nih. Udahlah, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana aku sholat. Karena Nabi tidak mencontohkan, ya sudah tidak gitu. Ikutin apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, yang 62 berarti wali-wali Allah. Jadi cara memahaminya begitu. Loh, kalau Anda lihat ayat yang ke-62, wih, ini wali Allah, ini kayak malaikat ya, kagak ada sedihnya, gak ada takutnya, salah. Ya, jelas. Tapi dia tetap manusia. Saya tanya, Nabi sedih nggak? Takut nggak? Takut juga, manusia biasa. Tetapi datanglah para malaikat. Subhanallah. Allahu Akbar. Lanjut. Siapa dari Allah, ayat yang ke-63. Baca Ibu Santi. Ayat 63, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Titik. Kalau Anda belum punya ilmunya akan bingung, betul? Iman dan takwa. Sekarang kita pakai ilmu kita. Iman sudah tahu, iman adalah orang percaya pada Allah, pada akhirat, pada malaikat, pada kita, belum semuanya. Ada berapa? Ada 6. Kalau pasti 6. Kan nggak berarti 5. Ada 6. Tapi maksudnya apa? Bertakwa. Beda lagi, berarti wa di sini. Wa ini menunjukkan dan. Berarti sesuatu yang berbeda. Berarti dia bertakwa, selalu bertakwa. Kenapa kalimatnya selalu bertakwa? Karena kadang-kala bertakwa, kadang-kala kita rasa selalu bersama Allah, kadang-kala lewat, seakan-akan kita cendilian. Padahal orang bertakwa tidak pernah cendilian bersama Allah. Bersama Allahnya maksudnya bersama juga, bersama Allah itu juga bersama malaikat. Kok pernah sih ngomong? Oke, sekarang saya ceritakan dulu. Kisah ini, tolong kisah ini ceritakan ke anak-anak kita. Ini bukan anak lagi tapi cucu. Ini wajah tua. Jadi ya kan lebih sopan. Anda coba ngomong, ini kan wajah punya cucu kan lebih sopan, betul nggak? Wajah punya cucu. Coba saya bilang, ini kan wajah nenek-nenek kan sakitnya di sini, betul nggak? Ya udah nenek-nenek, subhanallah. Berarti suami Anda tidurnya sama nenek-nenek, dan Anda tidurnya sama kakek gitu dah. Hah? Udah meninggal berarti udah nggak tidur lagi sama Anda. Masa Anda tidur sama suami yang udah meninggal? Nih saya ceritain. Ketika itu Rasulullah SAW memberikan salam kepada Abu Bakar As-Siddiq.
Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk rumah. Tiba-tiba ada orang yang kurang ajar, tidak ada sopan santunnya. Arabi itu Arab Badui yang tidak ada sopan santun. Tiba-tiba memaki-maki Abu Bakar. Maki-maki. Wajah Rasulullah SAW senyum. Kebayang nggak kalau ada orang menghina kita, teman kita senyum-senyum, kan? Wah, kalau kita bikin marah. Berarti seakan-akan dia kong kali ngomong jahat tadi kan? Subhanallah, dia senyum Rasulullah. Padahal tidak demikian. Lama-lama Rasulullah lihat, setelah senyum diam, senyumnya hilang, ini berkerut, jidatnya berlipat, berkerut, dahinya berkerut. Kemudian meninggalkan Abu Bakar tanpa salam. Saya itu Abu Bakar lari-lari ke sini. Ya Rasulullah, ada apa? Tadi kamu senyum, kemudian mengerikitkan ya? Mengeringitkan jidat, dahi. Apa? Yang ngeringit. Susah. Gitu kan? Tiba-tiba kamu mengatakan aku dalam keadaan tidak bersalah. Apa kata-kata Rasulullah? Lihat nih. Rasulullah SAW, aku senyum. Kemudian membacakan ayat suci Al-Quran. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Karena aku senyum, karena aku bahagia. Kamu itu dihina, tapi Anda menghadapkan hinaan ini, Anda bersabar. Maka janji Allah, aku lihat malaikat-malaikat bersama Anda. Subhanallah. Jadi dia senyum karena Nabi melihat para malaikat berlomba-lomba memeluk Abu Bakar As-Siddiq. Ini senang. Kenapa begini? Karena si orang tadi semakin tajam lidahnya. Lidahnya bukan lidah beneran, maksud saya ini bukan begitu. Semakin nyakitin, ngomongnya semakin nyakitin. Begini itu maksudnya ada, ya sayang banget. Malaikatnya pada kabur. Sayang banget karena dia udah mulai emosi. Mulai wajahnya merah. Yang terjadi ditinggalkan Abu Bakar As-Siddiq karena aku melihat setan sudah di kepala engkau terus ke atas. Allah. Ya ditinggal karena dia tidak suka dengan adanya setan di situ. Itu pelajaran. Jadi gerakan Rasulullah SAW menunjukkan pelajaran, dan yang belajar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Disitulah baru kita paham. Jadi kalau Anda gitu kan, itu berarti bersama syaitan. Anda sabar, ya Allah, berzikir, subhanallah. Ya kalau lagi Anda ambillah cermin. A'udzubillahi minasyaitonir Jadi tapi ini jangan dipraktekin. Dilihat nih, a'udzubillahi minasyaitonir, kasih cermin, kasih foto yang itu, selfie. Jangan begitu. Artinya itu bahwasanya setan itu selalu, berarti dia tahu hati kita. Yuwaswisu fi sudur hati. Jadi baru kita ngerti. Jangan sampai Anda gara-gara mau etika malah pada marah-marah. Ini semua sih geser, mau kasur ribut. Oh sakit gimana sih tempatnya? Mau etika ribut urusan kasur. Allah Akbar. Saya kadang-kala sedih ketika di tenda Mina. Di tenda Mina itu orang Ipan berebut tempat, ribut, pada mau tunjuk-tunjukkan. Ini kisahnya. Habis itu, Pak jangan, Pak, ini antara travel ini dan travel, Pak jangan. Siapa? Nggak usah Bapak, staff saya juga bisa nutup travel pagi malam-malam nutup. Ngapain Bapak bukan staff saya? Dia mendowngrade-kan dirinya, dia kan bisa nutup travel. Orang staff kita sore-sore juga tutup kunci gitu kan. Ngapain ente mau jadi staff saya? Ini kisah nyata ya. Pada waktu itu saya belum married. Saya bawa jemaah haji itu dari tahun 92. Mau jangan ribut, ini haji aja nggak ada usaha haji gini, oi.
Ya udah terserah ente. Siapa kamu? Bisa. Saya mau diapain? Saya juga waktu itu juga belum punya travel. Saya tutup travel. Apa aja orang kagak punya. Subhanallah, ternyata dia bintang, nggak tahu bintang kejora apa. Itu ribut gara-gara masalah tempat. Terus Anda mau berzikir, mau datangkan malaikat gimana? Subhanallah. Maka itu kalau yang satu kebakar semua jadi kebakar karena datanglah ada para setan. Itu baru kita ngerti. Maka itu banyak kita nih. Anda mau menjadi kekasih Allah ada dua syaratnya. Pada ayat yang ke-60, 63, amanu wa kanu yattaqun, dan selalu bertakwa. Kita praktekkan ilmu yang sudah saya ajarkan beberapa lebih dari sebulan. Betul nggak? Ini kajian ini lebih dari sebulan. Yaitu bertakwa. Pertama, orang-orang yang selalu mencintai rasa cinta Allah dan rasa takut kepada Allah. Dia berusaha untuk tidak pakai dosa hidupnya, tidak tipu-tipu, tidak bla 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 bla. Karena cinta. Nah, sekarang saya akan terangkan cintanya. Lihat, orang bertakwa berbuat baiknya berbeda dengan orang yang hanya sekedar beriman berbuat baik. Ya. Redaksi surat Al-Qasas ayat 77. Ayat 77 itu menurut hemat saya, ini pernah saya jelaskan, menurut hemat saya perintah yang terberat di dalam Al-Quran itu subjektif. Redaksi gini, wabtaghi fima atakallahu daril akhir. Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daril akhir. Artinya gini, wabtaghi daril akhir fima ataka. Fima atakallahu. Jadi kejarlah akhirat. Kejar. Pakai apaan bisa kejar? Pakai seluruh yang Allah berikan kepada Anda. Jadi kalau saya diberi pasangan hidup, jadikan pasangan hidup saya menyebabkan saya dekat dengan Allah, saya dekat dengan surga. Saya punya ilmu, jadikan ilmu itu menyebabkan saya dapat surga. Saya punya harta, saya harus jadikan harta ini menyebabkan saya masuk surga. Dapat nggak? Nggak dapat juga nggak apa-apa lah, saya lanjutin aja lah. Ya. Wabtaghi fima atakallahu daril akhirah, itu berarti Anda harus menuju kepada akhirat, maksud surga dengan apa? Apapun yang Anda punya. Apapun yang Allah kasih ke Anda. Anda dikasih kesehatan, fisik kuat, ibadahnya lebih dahsyat daripada orang yang sakit-sakitan. Kan gitu? Anda bisa puasa Senin Kamis, Anda puasa Ayyam, karena fisiknya kondusif, betul? Anda dikasih ilmu berbagilah supaya Anda mendapatkan akhirat, yaitu surga. Anda punya harta ini jangan menyebabkan Anda masuk neraka. Ayo letakkan di jalan Allah, dan seterusnya. Itu maksudnya. Belum selesai. Walatan sanasi kami, tapi jangan akhirat tapi lupa dunia. Nggak boleh juga. Nah, kata-kata ini setelah itu yang paling berat. Wa ahsin, lihat tangan saya. Kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah berbuat baik pada kita. Saya pelan-pelan agak sensitif. Kalau berbicara kuantitas, itu perintah yang mustahil. Dan tidak mungkin Allah menyuruh kita hal-hal yang mustahil kita kerjakan. Maksudnya Ustaz, kalau Anda lihat redaksi di sini, kita harus berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kita. Allah tidak pernah berhenti sedetik pun berbuat baik kepada kita. Terus sedetik, 2 detik, tiap saat. Tiap saat kita bernafas. Setiap saat detak jantung dikasih terus. Jadi nggak pernah berhenti berbuat baiknya Allah kepada kita. Terus kita harus berbuat seperti itu. Mustahil. Secara kuantiti nggak mungkin. Loh, sekarang Allah berbuat baik pada Anda. Anda dikasih uang 1 miliar. Berandai, jangan mimpi. Nah, sekarang berbuat baik Anda berarti berbagi 100 miliar. Betul nggak sih? Halo? Itu lihat teksnya. Berarti kan mustahil. Padahal Anda punya 1 miliar, keluar zakatnya 2,5%. Berapa? 2,5% dari 1 miliar berapa?
250 juta habis duit kita itu seperempatnya. 75 gimana sih ngitungnya? Ada punya uang 1 miliar, 2,5% dari 1 miliar. Ya Allah, masa saya ngajar matematika di sini? Piro, jigo. Betul nggak? Ini mah kagak ngerti nih anak-anak unyu-unyu yang baru-baru lahir ini kan. Ini juga belum lahir. Tahu jigo nggak? Nggak tahu ya? Nah, nggak tahu dia gitu kan. Kalau 100 juta, Anda ngeluarin duitnya berapa? 2 juta 500. Kalau 1 miliar? AUA 25. Kalau 10 miliar 250 juta. Ini kemarin tuh saya emosi, marah gara-gara ngomong gini, Pak Ustadz gitu. Ini kisahnya kan punya uang 10 miliar, iya Pak. Dia dari kecil dulu. Kalau saya punya 1 miliar berapa keluarnya? 25 juta. Nah kebetulan saya punya uang 10 miliar, zakatnya berapa? Ya 250 juta. Apa kata-kata dia yang nyakitin saya? Banyak banget sih. Kalau ibu jangan ikut marah, ini kan cerita. Ngapain ibu ikut marah? Ini cerita. Ngapain ibu ikut marah-marah dari tadi? Gitu. Ini kan saya cerita. Insya Allah. Tadi saya cerita, dia nanya, saya jawab. Kenapa ibu jadi ikut jawab? Ini kan cerita. Berarti Anda betul-betul menghayati. Wah, kasihan banget. Terus Pak, akhirnya saya ngeluarin 100 juta banyak. Pertanyaan apa? Pertanyaan tahun depannya lagi Pak Ustadz, saya alhamdulillah kan harusnya keluar 100 juta, harusnya jadi kurang dari 10 miliar, betul nggak? Nah, dia ngeluarin cuma 100 juta, dia harusnya dikeluarkan 250 juta. Nah pertanyaan saya Pak Ustadz, apaan? Tahun depan saya bayarnya berapa? Uangnya sampai masih ada 10 miliar Pak Ustadz. Berarti Anda ngutang. Sekarang yang harus Anda keluarkan 250 juta plus 150 juta, berarti 400 juta tambah. Wih, ampun, 400 juta banget. Wih, banyak banget. Dia bilang, hampir setengah miliar, 400 juta, tambah cepet lagi jadi setengah miliar, banyak. Itulah yang bikin saya marah. Astagfirullah. Saya cuma ngasih tahu, Anda kekeping dulu. Saya akhirnya nanti Bapak buka surat 9 ayat 35, baca berkali-kali. Udah, Assalamualaikum, saya tinggalin. Karena nggak ketemu sama kita. Dan ini pernah saya terangkan di kuliah subuh dengan gerakan gini, zoom in, zoom out. Yang ngikutin kuliah subuh, zoom in, zoom out. Orang yang tidak taat terhadap segala perintah Allah karena dia fokus pada zoom in, perilaku ataupun perbuatan yang disuruh oleh Allah. 250 juta. Dia lupa yang memerintahkan yang punya langit dan bumi serta seisinya. Ini pernah saya jelasin. Ada yang pernah dengar kajian ini di kuliah subuh saya? Ya nggak pernah juga nggak apa-apa lah ya, mau diapain lagi gitu. Subhanallah. Jadi Anda melihat 250 juta, Anda lupa Anda itu punya uang 10 miliar. Jadi orang itu tidak ada cinta, dia cinta harta melebihi cinta kepada Allah. Padahal orang ini puasa. Puasa itu menunjukkan saya lebih cinta Allah daripada tubuh saya. Saya tidak makan, saya tidak minum, saya tidak berhubungan suami istri, saya tidak. Ini menunjukkan aku cinta Allah. Nah, wali-wali Allah itu selalu bertakwa. Maksudnya selalu bertakwa, selalu menjaga cinta kepada sahabat. Yang kedua, orang-orang wali-wali Allah yaitu orang beriman dan selalu bertakwa. Bertakwa yang kedua adalah dia selalu merasakan bersama. Mantap. Ini nyambung semua kan ini. Yang ketiga, orang beriman dan selalu bertakwa. Selalu bertakwa, selalu semua yang ada di depan dia itu milik dan ada pertanggung. Jadi takwa itu tidak lepas dari 3 poin ini. Dah.
Karena kalau Anda bertakwa puyeng, terjemahnya gimana nih? Gimana nih? Kenapa bentuknya selalu bertakwa? Kalau bahasa Arabnya ini pekanu dulunya yatakun. Yatakun itu bentuk verb yang selalu berjalan, continuous. Jadi terus fi'il mudhari' namanya, nggak berhenti. Maka Anda harus merasakan selalu bersama Allah. Selalu bersama Allah itu bukan hanya di waktu sholat, di luar pun selalu bersama. Surat An-Nisa ayat 103 yang selalu saya ingetin. Allah Akbar. Lupa lagi. Ini belum azan maghrib ini. Gitu. Ya kan redaksi Al-Quran. Fa'idha qadaytumus shalah, apabila Anda selesai sholat, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Dapat nggak? Ini ibu ini yang baca tadi, ya. Ibu siapa? Ibu Tika, gitu kan? Kok bukan orang saya tahu berzikir baik dalam keadaan berdiri duduk berbaring. Ibu tadi kamu ngomong gitu kan? Ya iya berarti iya. Masa kagak? Masa saya ingat ibu lupa, gitu kan? Betul nggak ibu tadi ngomong gitu? Berarti ibu kan betul? Nah, kenapa tadi ibu bilang kagak, gitu kan? Saya aja ingat dia lupa terhadap diri sendiri, gitu kan? Subhanallah. Berarti ingat Allah bukan hanya di waktu surat ayat. Manusia cuma 3 posisinya. Kalau tidak berdiri, duduk atau bukan tidur, duduk aja dan tidur. Kok bertidur sih? Berbaring. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi enggak apa-apa, yang penting nyaut aja deh, berarti dia hidup, gitu kan? Daripada diem aja, paham teh? Paham banget. Sekarang Anda keluar dari sini udah takwa, udah nyambung. Ada 3 poin: cinta, kebersamaan, pertanggungjawaban, semua milik Allah. Keren. Jadi ketika Anda melihat orang semua, wih, aku kurang tahu, aku dikasih suami saya tuh, ini emas murah sih, cuma 250 juta. Ini namanya suara-suara fujur. Fufafa. Ini parah banget yang ngajarin ini. Kan ada fujura watak. Wah, fufafa. Ini ustadznya siapa sih ini, gitu kan? Jadi berarti dia menunjukkan ini punya inyong, punya saya. Berarti Anda menunjukkan fujur Anda lebih kuat daripada takwa. Selalu saya ingetin, ini hebat banget. Nah, subhanallah, ini dari Allah, alhamdulillah. Titik. Gak usah pakai macam-macam. Rumah kamu bagus, alhamdulillah Cem. Suami saya itu direktur Pertamina. Subhanallah. Ampun, direktur oplos gitu kan, bahasa kerennya blending gitu. Padahal nyolong gitu kan. Subhanallah. Allah, ini negara kita luar biasa bohongnya. Hancur, cur. Katanya koruptor akan dikejar sampai Antartika. Ini antara gang aja kagak di ini. Kagak dikejar. Ampun, malu sendiri dia. Maka itu kadang-kadang wa makaru itu redaksi Quran. Dan mereka bertipu muslihat. Allah sebaik-baik mesti dibalikin buat dia. Makarnya balik pada mereka sendiri. Sekarang dibalik pada mereka sendiri, gitu loh. Sekarang kejar sampai padang pasir. Tiba-tiba yang korupsi balikin, ya cemen, gitu kan. Itu dia tidak belajar, tidak ada konsultannya sih. Harus ada konsultannya. Konsultan agama, konsultan tadi, gitu ya. Jadi kita harus belajar. Anda orang yang makan haram tidak akan merasa, karena semuanya hilang keberkahan dari Allah. Apalagi mau balikin, tidak mungkin, gitu. Ya, lanjut ayat yang ke 64. Ibu Santi, lancar saya sebut nama dia sekarang, gitu kan. Tadi Sinta, sekarang nanti Ibu Santi. 64. Obsesi, hopes and dreams, the big dreams adalah 64. Surat Yunus surat 10 ayat 64.
Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Titik. Bayangin, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Pertanyaan saya, berita itu real atau tidak real? Diberitakan, ada di depan Anda nggak? Halo? Sekarang buka Al-Baqarah 155. Kata-kata kau sampaikanlah kabar gembira buat siapa? Orang sabar. Saat itu dia dalam keadaan susah apa enggak? Karena dikasih ujian, betul? Berarti bergembiranya itu real saat itu apa enggak? Belum. Kabar gembira. Ya Allah, mudah-mudahan ngerti. Ya Allah, kasih dulu, please. Kabar gembira itu, Arifin, apaan? Nanti kita kantor ya, ada apa? Hadiah buat ente. Ketika kabar gembira itu datang, ada apaan? Seandainya, apa ya seandainya? Adalah baju koko sama gamis. Saat itu masuk, depan saya ada baju koko ada gamis nggak? Itu maksud inyong. Yes, itu. Berarti belum real saat itu. Ya inyongnya udah bergembira, gitu kan? Yang mau aja itu. Saya padahal nggak bisa bahasa Jawa, iya pede aja kan. Kalau nggak ngerti tanya Pak Eka udah jago bahasa Jawa. Itu maksudnya yang dibangun adalah obsesi namanya. Kan redaksi 155 gini, walanabluwannakum, kalau pakai bahasa Arab secara tekstual, sungguh-sungguh kami akan uji kalian dengan satu, sedikit. Nah, ada kalimat sedikit ya. Kalau Anda ditulis ada sesuatu berarti terjemahan Anda salah. Teng teng. Daripada ibu kagak nyambung, beliau saya nyambung, benar? Semua. Lihat, bisyai minal khauf, dari ketakutan, sedikit ketakutan, minal khauf, wal ju' dari sedikit kelaparan. Ada sedikitnya nggak di Quran? Ada sedikitnya nggak? Pernah saya terangkan. Kenapa sedikit Ustaz? Karena ada pembandingnya dengan apa? Ujian itu cuma sedikit karena pembandingnya dengan nikmat lebih banyak. Yang nyambung bapak-bapak doang, di sisi doang nyambungin. Dengan nikmat, maka kesengsaraan itu sesungguhnya sedikit. Emang betul. Quran ngomong kalau Anda pun sekarang oke. Suami Anda jahat, top narkoba berandai-andai. Yang jahat satu orang, yang lain kagak jahat tuh. Betul enggak? Iyanya lama lo dia. Oh iya bener juga, nggak apa-apa kan. Oke, dia nggak jahat-jahat banget, ada kesalahan. Tapi kebaikan juga banyak, gitu kan? Anda dihina orang, yang hina cuma satu orang, dua orang, banyak Pak Ustaz. Segampang gini aja ente ke mall, lihat tuh orang, pada hina Anda nggak? Ya enggak lah, ya itu banyakan mereka di mall kan. Pusing banget. Anda, betul nggak? Anda ke pasar banyak orang, apa mau menghina semua? Enggak, santai itu. Alhamdulillah, banyak yang nggak menghina saya. Menghina cuma dia lagi deh, kayaknya. Semua. Jadi musibah apapun Anda, kenapa Ustaz? Saya gigi mendadak. Cuma satu doang giginya. Yang lain giginya bagus-bagus aja. Betul nggak? Berarti cuma sedih. Oke, semua giginya sakit. Organ tubuh Anda banyak yang kagak sakit. Betul?
Berarti banyakan tidak. Itu maksudnya sedikit karena ada menilai sesuatu itu bisa kalau harus ada pembanding. Pembanding apa? Yang banyak apa? Yang nikmat. Maka kesengsaraan cuman sedikit. Subhanallah. Nah, mata kita ini fokusnya pada kesengsaraan. Jadi seakan-akan jadi TB, tekanan batin kronis. Jadi TB ada tekanan batin kontinu, lama-lama ke tekanan batin kronis. Coba please, Anda jangan fokus pada itu, fokus yang lain, jadi Anda bisa keep smiling. Tapi sakit, tapinya terus sekarang, tapi sakit, iya karena Anda fokus di situ terus. Saat ini saya dihina orang nih, lihat nih, aduh, terus ketemu Anda, aduh, apa ya begitu juga kan kagak, kan gitu. Ya Anda ketemu Anda, apa kabar? Baik, walaupun di sini sakit nggak baik, tapi senyum, aduh, terus saya gelo namanya. Ampun dah, murid saya macam, ibu siapa sih namanya? Oh Bu Maya, gitu kan? Ampun. Subhan, oh di Luna Maya, Masya Allah, cantiknya. Subhan, wallah, ibu masih makan daging, kamu giginya udah habis gitu kan? Oh dicampur-campur. Oh godoknya lama. Kasihan dagingnya tuh kepanasan. Oke. Lanjut just kidding. Ini ibu-ibu yang baru datang gabung ini Ustaznya kacau banget ya, emang gitu lah gitu kan. Jadi Anda perhatikan di dalam perilaku kita ada kesengsaraan yang itu cuma sedikit dalam lembaran hidup kita. Karena apa? Ada pembanding, yaitu nikmat jauh lebih banyak. Tapi kata-kata terakhir, kasih kabar gembira. Kan betul nggak? Siapa itu kabar gembira? Bagi orang yang sabar. Siapa orang sabar? Ayat selanjutnya 156. Betul? Siapa orang yang punya prinsip hidup bersabar adalah idza asabatum musibah qalu inna lillahi. Dia punya prinsip hidup. Apabila mendapatkan musibah, sesungguhnya kami milik Allah dan kami dalam perjalanan kembali kepada Allah, dan kami dalam perjalanan kembali kepada Allah, dan kami tidak ada di situ. Pasti di situ dan kami akan. Itulah yang salah terjemahan salah. Ya akannya harus di take out, harus di delete, harus dibuang. Karena kata-kata redaksi Arabnya tidak ada kata-kata akan. Ada akannya nggak sih? Nah itu yang benar. Ada yang ada akannya nggak? Sungguhnya kami kembali kepada OTW mati. Berarti obsesi akhirat. Berarti kebahagiaan itu adalah yang di pikiran kita. Saya balik. Oh Ustaz, kenapa baca HP? Curhat suruh baca WA. Jadi dia nggak mau ngomong banyak, disuruh baca WA. Saya baca, dasar kamu. Masa Pak Ustaz, saya dibilang gini, gimana saya bisa makan? Terus suami saya, udah sabar aja. Akhirnya suami saya ngajak saya makan di hotel bintang 5. Semuanya nggak enak Pak Ustaz. Tuh lihat, kebalik. Ini depan kita enak, jadi tidak enak. Kenapa? Karena ininya nggak enak. Berarti kebahagiaan ada di mana? Di sini. Betul nggak? Anda dikasih uang sama suami Anda, nih makan tuh duit. Sakitnya di mana? Ya kalau ibu bodo amat, ibu dapat ibu ini parah banget. Ngomong apa ibu dapat? Ini parah banget, ibunya parah banget. Dia nggak pakai perasaan. Ampun. Bener juga sih. Ya kan? Dimaki-maki. Jadi ini redaksi Al-Quran. Jangan Anda bersedekah tapi dengan perkataan yang tidak baik, gitu kan? Jadi berarti kebahagiaan itu di sini Bapak Ibu. Saya tuh kalau kita ngeliat pinggir jalan, ya kan, orang ojek capek, habis itu pernah saya di kampung, saya ngeliat bukan di Jakarta, di Tegal, tukang becak makan tahu, sama nasi, sama cabai rawit doang,
Krauk. Sambil ketawa-tawa, oh, happy tuh. Masya Allah, ya kan? Luar biasa. Kamu di sini ya. Ada lagi jemaah saya juga nangis. Akhirnya suami saya ngajak saya jalan-jalan ke sana ke negara ini. Gak ngaruh Pak Ustaz, geduknya sakitnya gak ngaruh gitu kan. Soalnya, karena kan kebahagiaan adanya di sini. Dan disitulah orang bertakwa, di sini ada Allah dan ada akhirat. Itu yang hilang dari kita. Dunia menjadi kecil karena ada pembandingnya apa? Akhirat. Baru kita mengerti tadi surat Yunus. Baik lagi ke Yunus, bukan ke orangnya, ke surat Yunus, yaitu ayat ke-64. Baru kita mengerti, bagi mereka adalah kabar gembira, walaupun mereka dihina, realitanya ada dicaci maki, realitanya realnya ada dalam keadaan susah, tapi pikiran dan hatinya gembira. Kenapa? Karena dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat, akhirnya happy-nya pun dari dunia, namanya an-nafsul maut. Dua dapat namanya kebahagiaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya akan deskripsikan lagi. Lihat tangan saya. Lihat tangan. Ketika lihat tangan ini saya ajarkan. Ketika orang memuji Anda, maka Anda senang. Ketika Anda dihina orang, maka Anda sedih, marah. Berarti lihat ya. Berarti ini yang di luar menentukan yang di dalam Anda. Betul? Jangan hidup seperti itu. Soalnya ini, ada pujian, Anda senang. Ada hinaan, Anda sedih. Berarti yang menentukan kebahagiaan Anda adalah faktor eksternal. Jangan hidup seperti itu. Iya. Bapak Ibu pernah dengar Sarimin? Pernah dengar Sarimin? Sarimin pergi pasar, tung gitu kan. Dia seneng banget kebayang Sarimin saya gitu kan. Tahu nggak Sarimin? Sirkus keliling kampung dari gang ke gang waktu saya masih kecil gitu kan. Masih ada? Udah punah kayaknya. Masih. Namanya pindah nggak jadi ini dari Fufafa jadi nggak jadi? Oh jadi Sarintil. Subhanallah. Jadi itu dulu waktu saya masih kecil itu ada monyet di tenteng, ada anjing, ada ular, tung nanti anak-anak kumpul. Sarimin naik sepeda. Pokoknya gendang, lihat gendang masuk, maka dia joget. Maka dia sangat tergantung dengan faktor eksternal. Ini namanya reaktif. Nilai itu ada dua, reaktif atau proaktif. Ini saya pernah terangin ke Bu Ajeng ini di pesawat, gitu kan, pesawat Saudi Airlines pada waktu itu umroh bareng. Orang bertakwa tidak main dengan nilai-nilai reaktif, karena dia tidak terpengaruh dengan kanan kiri. Kenapa? Karena dia lihat tangan saya, karena di sini ada software takwa. Jadi virus tidak bisa masuk. Karena tidak selalu pujian itu niatnya baik. Ada orang memuji untuk menjatuhkan Anda. Jangan curhat di sini ntar. Jadi Anda ada virus masuk nggak ngaruh. Karena dia punya konsep. Satu, ma'iyatullah, rasa selalu bersama. Dua, depan saya ada akhirat. Itu konsep yang tidak pernah dikalahkan dengan virus apapun. Namanya antivirus, yaitu konsep pilar takwa. Ini pas saya ajarin. Pak Ustadz, saya kagak ngerti re dan pro, Pak Ustadz. Nah, saya terangin sekarang. Lihat, anak kecil di sekolah nilainya bagus, berandai-andai. Nilai agamanya 10, ini 10, bagus banget. Kenapa? Karena dia bagus, dia hormat pada teman-temannya, gak pernah ribut sama gurunya, good morning mister, dan seterusnya. Ya, pagi Pak Guru, gitu kan. Teman-teman yang baik-baik, lihat dia berbuat baik karena
pasif dari orang itu. Bang Ustaz, kalau orang teman-temannya ini saya berbuat baik, maka pasti mereka berbuat baik pada saya. Maka ada nasihat, tapi sesungguhnya itu bukan nasihat tapi racun. Nasihat apa? Zaman dahulu sampai sekarang diungkapkan oleh guru dan para pendidik, padahal itu nggak boleh diucapkan oleh guru dan para pendidik. Apa itu nasihatnya? Anak-anakku, kalau kalian mau dihormati, hormatilah orang lain. Kalau kalian tidak mau dihina, jangan menghina orang lain. Betul enggak? Seakan-akan itu bagus, padahal itu racun yang membunuh Anda. Kenapa? Karena kata-kata itu menjadikan mental Anda sarimin. Nggak ngerti, si student dia hormati temannya supaya kompensasi, supaya dia mendapat kehormatan. Oh, guru lebih-lebih karena dia ngasih nilai, maka my respect karena kompensasi. Saya hormatin mereka supaya saya mendapatkan sesuatu dari mereka. Maka saya digerakkan oleh mereka. Siapa? Status mereka lah yang menentukan saya berbuat baik. Status mereka kenapa? Kaitannya dengan saya. Ibu-ibu, ini pernah saya terangin berkali-kali. Karena ini pengalaman pribadi dan saya tes. Saya masuk dulu, baru saya sampai Indonesia, bayar tol itu pakai cash dulu. Pakai cash. Padahal waktu saya transportasi waktu itu di Eropa tahun 90 kalau nggak salah, itu nggak ada pakai cash, semuanya pakai digital semua, pakai kartu. Tahun 2003 saya pulang masih pakai cash, zaman dahulu banget, udah nggak pakai cash, ini masih pakai cash. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang ngebangun yang pada ngantuk gitu kan. Habis itu saya bayar, makasih Pak, sama-sama, kenceng banget. Akhirnya saya tanya kepada istri saya, kenapa dia keras? Ya karena Mas bilang terima kasih. Salah. Anak saya bikin. Bener lah, karena Papa bilang terima kasih. Kalau nggak bilang terima kasih kan nggak sama. Pertanyaannya bukan kenapa dia bilang sama-sama. Pertanyaan kenapa dia suaranya tinggi. Itu pertanyaannya. Dia diam semua, dua-duanya kagak ngerti. Jangan-jangan istri saya nggak bisa jawab, anak saya nggak jawab, Anda pun kagak bisa jawab. Gitu kan. Ini pernah saya terangkan. Jawabannya adalah karena amat sangat sedikit sekali yang respect kepada orang itu. Kenapa? Karena mata Anda siapa dia, siapa saya, maka bayar. Oke, sekarang mungkin beberapa mall, beberapa tempat publik, rumah sakit, tempat publik masih pakai cash bayar. Habis itu, oke, nggak ada. Terima kasih, nggak ada. Kenapa? Saya udah bayar siapa lu. Tapi ketika begitu juga ketika di mall ada orang lagi nyapu, ngepel, saya permisi, silakan Pak. Dilihatin dia berhenti. Kenapa? Karena sedikit sekali yang menyapa dia. Lu bayangin kalau orang yang tadi bayar di tol tuh setiap mobil mau terima kasih, sama-sama, gempor, betul nggak? Ibu ketawa, betul. Lu bayangin kalau ini permisi, ya Mas, ini kapan mau kredit nggak kelar-kelar gitu kan? Subhanallah. Get the point ya? Berarti dia digerakkan karena orang lain. Itulah namanya sari. Nah kalau kita orangnya nggak siapa lu, siapa kamu lah, maka tidak ada respect. Anda tidak menyapa, Anda tidak memberikan salam, Anda tidak ada terima kasih. Walaupun itu dia harus terima kasih dong. Enggak, kita we have to respect everyone. Mau itu dia orang miskin, grade-nya di bawah kita, mau itu bos, Anda di bawah, ketemu orang mantan dosen Anda dulu. Apa kabar? Gitu kan? Ketemunya di WC lagi. Apa kabar Pak? Iya baik. Dan terus di WC itu ada orang yang bawa tisu, gitu. Mana tisu di sini? Biasa ada tisu sini. Hilang tisu, mana tisu? Gini bukan tisu. Anda cek aja, ambil. Tidak Anda sapa. Kenapa? Siapa dia? Orang kecil. Maka ternyata di dalam diri kita nilai reaktif. Kalau proaktif, siapapun saya sapa. Jangan-jangan kita merasa baik
Padahal values, nilai-nilai yang ada dalam diri kita, nilainya semua reaktif. Nilai itu banyak, respect, responsibility, bla 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 bla. Anda responsibility Anda tinggi karena ada bos. Kalau enggak saya di PHK, maka Anda punya tanggung jawab tinggi. Tapi kalau masalah nggak usah biarin aja. Urusan masjid, biarin cek aja. Nanti urusannya bagian ini ya, bagian minumannya. Tak santai, minum lupa. Oh iya lupa. Dia nggak ada tanggung jawab. Kenapa? Oh saya nggak mungkin di PHK, nggak ada urusan dengan masjid. Berarti emang tidak punya responsibility. Responsibility ada dalam nilainya reaktif, bukan pro. Kalau proaktif siapapun saya akan I have to respect everyone. Siapapun. Mau Anda miskin, mau Anda kaya sama saja. Orang yang bertakwa wali-wali Allah dia selalu proaktif, tidak reaktif. Karena dia punya obsesi akhirat dan Allah. Ini nih harus kita paham. Jadi selama ini ya, kita gerakan kita, kebaikan kita min ashratis sa'ah, redaksi hadis, di antara tanda-tanda akan adanya kiamat adalah orang menyapa kepada yang dia kenal saja. Ini proses terangnya. Oleh karena itu, orang yang bertakwa dia selalu rasa bersama Allah. Lihat cara melihatnya, paradigmanya. Ini dari Allah, betul nggak? Allah memberikan kebaikan kepada dia. Detak jantungnya yang memberikan Allah. Orang ini darahnya yang menggerakkan adalah Allah. Allah ngasih rahmat, saya pun kasih rahmat kepada dia dengan menyapa. Itulah paradigma takwa yang tadi. Tapi kalau Anda lihat zoom in, siapa dia? Orang miskin, orang biasa aja, kayaan juga sayang. Siapa sih dia? Berarti Anda kacamata fujur. Fujur. Karena ada dua, kacamata fujur dengan kacamata takwa. Maka kacamata fujur pasti nilainya reaktif. Kacamata takwa pasti nilainya proaktif. Ini banyak orang nggak ngerti ini. Jadi Anda berbuat baik karena dia bos, karena dia menteri, karena dia pejabat, karena dia orang hebat, karena dia orang tenar. Anda ketik-ketik, berandai-andai di sini Anda buka puasa bersama. Berandai-andai di sini Anda buka puasa bersama. Di situ ada presiden, di situ ada menteri. Berandai-andai. Pak Menteri, nempel foto menteri. Terus satpam cekin aja siapa lu. Nah, berarti nilai Anda nilai sarimin. Ngerti sarimin? Yang menggerakkan faktor eksternal. Maka lihat, apapun yang masuk pada diri kita, orang bertakwa dia punya antivirus. Dipuji, dihina, nggak ngaruh. Karena saya mencari pujian kepada siapa? Itulah ikhlas. Karena kompensasinya hanya kepada Allah. Karena kecintaan kita hanya kepada Allah. Tadi saya terangkan tadi, ada orang waktu saya dengar ceramah, dia menerangkan keutamaan puasa, tetapi yang sifatnya materialis. Sehingga bukan kiat mendapatkan takwa, kiat melemahkan takwa. Kenapa? Karena tidak ditumbuhkan rasa cinta murni karena Allah. Apa bedanya Ustaz? Beda lah. Beda, lihat di sini. Di prasetangan bisa ulang-ulang karena ini paradigma. Si A tidak makan babi, si Z tidak makan semuanya A dan Z sama-sama taat. Halo? Dengan mata telanjang ini dia nggak makan babi, sama-sama tidak makan babi, sama-sama taat kepada Allah. Jelas? Yuk kita diagnosa dalam hati dan pikirannya. Why Z? Anda tidak makan babi kenapa? Jijik. Maka jijiklah yang menggerakkan dia tidak makan babi. Ada penyakit H1N1. Ada penyakit cacing pita. Ada bla 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 bla. Itulah yang akhirnya dia tidak makan babi. Wahai A, kenapa Anda tidak makan babi? Allah mengharamkan. Yang satu Allah, yang satu materi. Orang bertakwa bukan karena materi, tapi karena Allah. Maka ketika Anda menerangkan tentang keutamaan puasa dengan pendekatan materialistik konsensus, boleh, good. Tapi ingatkan jemaah bahwa Anda bukan karena ini, tapi murni karena Allah. Begitu lihat.
Jadi yang ditekankan cinta Allah. Lihat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang tadi. Berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada Anda. Betul nggak? Kalau quantity itu kalimat yang mustahil. Anda berapa punya uang? Ya sedekahnya 1 miliar. Ini dalilnya. Kan nggak mungkin. Padahal diminta hanya 2,5%. 2,5 miliar. Gue punya 1 miliar, 2,5 miliar persen. Nggak apa-apa, yang penting ngomong aja, ngaco nggak apa-apa ini. Yang penting semangat, walaupun ngaco, ya yang penting. Nggak tidur itu udah seneng saya, gitu kan? Ya, jadi Anda punya uang 1 miliar, Anda hanya menggunakan 2,5%. Diketahui terlambat berpikir. Ya lola lo dikira enggak apa-apa lah gitu kan. Ampun. Anda coba jadi saya kan 2,5%, 2,5 miliar. Kan kita gede. Ya Rabbi. Dia punya uang 1 miliar, dia mengeluarkan uang 2,5 miliar. 2,5%. Berarti lihat nih. Kan berarti mustahil redaksi Al-Quran berbuat baiklah Anda sebagaimana. Maksudnya bukan quality tapi quantity. Gak ngerti Ustaz. Saya tanya, Allah memberikan kebaikan kepada Anda, mengharapkan kebaikan dari Anda nggak? Hah? Tidak. Berarti Allah tidak kompensasi, betul? Karena di redaksi Al-Quran, Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin, amat sangat tidak membutuhkan alam semesta serta seisinya. Kalau yang kita hafal, Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Qayyum itu berdiri sendiri tidak butuh apa-apa. Berdiri sendiri tidak butuh apa-apa. Berarti Allah berbuat baik kepada kita itu murni karena memang Dia cinta kita, sayang sama kita. Itulah sifat Allah Ar-Rahman Maka ketika Anda berbuat baik kepada istri Anda, pada suami Anda, pada anak Anda, pada siapapun, itu jangan kompensasif. Itu maksudnya quality, bukan quantity. Bicara bukan quantity itu bukan berapanya, tapi kualitas Anda, gitu kan? Jadi saya berbuat baik murni karena saya berbuat baik. Loh, kalau Anda quantity, dia orang miskin, ngapain kita hormat? Dia nggak bisa ngasih apa-apa ke saya. Berarti alhamdulillah. Berarti Anda reaktif. Reaktif itu yang tidak diinginkan oleh Allah. Anda belajar kajian tentang fadilah salawat 1, 2, 3. Anda akan dimudahkan rezeki Anda. Urusan Anda akan begini. Akhirnya Anda bersalawat. Oh ini tunggu. Lihat redaksi Al-Quran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memberikan salam salawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, berikanlah salam salawat kepada beliau. Itu maksudnya bukan quantity tapi quality. Maksudnya gimana? Allah ngasih salawat kepada Nabi itu nggak butuh apa-apa. Karena Allah maha tidak membutuhkan apa-apa. Supaya urusan Allah dimudahkan maka Allah bersalawat. Ini salah. Gimana? Paham maksud saya? Malaikat tidak punya hawa nafsu, tidak punya urusan uang, tidak urusan dunia, nggak ada hawa nafsu. Dan mereka pun bersalawat. Berarti salawatnya Allah dan para malaikat kepada Nabi karena kecintaan kepada Nabi. Begitu juga kita. Jangan sampai Anda kebalik-balik cara berpikirnya. Saya tidak melarang Anda bersalawat supaya Anda kan, Ustaz gimana? Banyak istighfar, banyak salawat. Selalu gitu. Anda coba konsultasi ke saya. Yang jarang konsultasi ya karena alhamdulillah tidak punya masalah walaupun masalahnya banyak. Kan gitu. Coba Anda punya masalah, banyaklah istighfar dan salawat. Tapi itu bukan sebagai trigger. Trigger Anda karena aku cinta roh. Begitu maksud saya. Ini sama-sama salawat tapi isinya beda. Bapak-bapak ibu please, yang melotot aja belum tentu paham. Apalagi yang tidur, yang gini. Please, ini udah semangat saya. Ya Allah, ini udah kering nih, gitu kan? Anda nggak ngomong udah kering gimana saya? Udah kering kagak ngerti maksud lo, apalagi tidur. Ibu mah dari pagi jam rawan mulu, lapar mulu bawahnya.
Coba Bapak-Bapak ngerti nggak nih, sesungguhnya Allah dan malaikat memberikan kepada Nabi. Sekarang ada nggak kepentingan dan Allah? Ada nggak kompensasi yang diharapkan oleh Allah dan mereka? Tidak ada. Jadi itu instruksi itu maksudnya ada Anda salat murni karena cinta. Ketika seorang ustadz menerangkan fadilah boleh, itu bagus. Tetapi jangan terjebak dengan keutamaan-keutamanya sehingga Anda lupa cinta. Begitu juga hubungan kita dengan Allah. Kompensasif kepada makhluk, no. Kompensasif kepada Khalik, harus. Ulangi Ustaz. Kompensasi minta reward kepada makhluk, no. Kepada Allah, harus. Kok harus? Itulah namanya Allahus Samad. Maka ikhlas bukan tanpa pamrih. Ikhlas bukan tidak mengharapkan kompensasi. Ikhlas bukan itu. Ikhlas itu harus kompensasi dan harus pamrih hanya ke Allah. Garis bawahi. Maka itu surat Al-Ikhlas, Allahus Samad. Hanya kepada Allah aku bergantung. Bahasa yang lain, hanya kepada Allah aku minta kompensasi. Hanya kepada Allah aku minta reward. Hanya kepada Allah aku minta kepentingan. Itu boleh. Manusia no way. Ketika Anda mengharapkan sesuatu dari manusia, maka Anda terbelenggu dan Anda tidak punya software antivirus. Anda akan terombang-ambing dengan faktor eksternal. Nyambungan nih. Jadi faktor eksternal menentukan hati Anda, pikiran Anda. Kan repot, kebahagiaan kita tergantung orang lain. Halo? Kan nggak enak banget. Anda senang atau tidak tergantung orang lain. Ya Allah, apa bedanya dengan Sarimin? Mungkin sudah ganti namanya Sarimun sekarang lagi. Jadi Anda orang menghina, mencaci maki Allah, akhirat. Kalau Anda punya dua pilar takwa, Anda akan punya nilai proaktif. Sudah ngerti pro dan re? Ini saya ngomongnya ada manfaatnya nggak nih, saya nggak tahu nih, ya. Udah kering-kering begini nih, ngomong apa sih di pro ini pakai ngantuk gimana, kagak ngerti gimana ngerti, gitu kan. Subhanallah, baru kita wali Allah tuh dia tenang, terus sudah berbuat baik. Dihina, dicakiti, dikhianati, ditikam dari belakang, nggak ngaruh, karena langsung hubungannya dengan Allah. Subhanallah. Disitulah ayat 64. Walaupun busro, mereka punya kabar gembira di dunia dan di akhirat. Dia happy terus, dunia dan akhirat. Di dunia adalah obsesi, di akhirat adalah real, nyata nanti. Itu maksudnya. Sekarang saya kasih tahu, ibu-ibu, bapak-bapak, ada datang ke Anda. Ayo nanti sore saya kasih hadiah ya, hadiah ini. Padahal Anda dikasih tahunya pagi. Dari pagi sampai sore ada harapan, happy terus, betul nggak? Itulah maksudnya ayat yang ke-64. Dia tidak terjebak dengan hal yang lain karena dia obsesinya akhirat. Subhanallah. Oke, jelas ya ayat 64. Ibu Santi mana nih? Gitu. Oh, lagi ini dandan. Toilet itu artinya dandan kalau nggak salah ya. Coba Anda lihat toilet itu artinya apa ya? Oke, la tabdila li kalimatillah. Tidak ada lagi perubahan dalam ketentuan Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sangat agung. Subhanallah. Lanjut, baru kita nyambung. Oh, kenapa Ustaz ngomong begini? Lihatlah ayat yang ke-4. Baru nyambung. Oh, kenapa Ustaz ngomong tadi Sarimin? Kenapa Ustaz ngomong pro dan reaktif? Karena ayat 64. Baca 65. Mana mic-nya? Ibu aja tuh, ya ibu ini, ibu yang pakai tata mata. Nah, tata mata yang endut. Ya, 65. Ada Qurannya nggak? Nggak ada Qurannya. Lagi download. Oh, lagi download software Al-Quran. Jadi HP-nya baru mualaf nih. Baru download. Nggak apa-apa. Itu pakai Quran depan muka tuh ada Quran. Surat Yunus masih ayat 65. Bukan masih ayat. Mana ayat 65 ayat tadi kan 65. masih 64, sekarang 65. Masih surat Yunus. Masih surat Yunus ayat benar. 65. Nah, gitu. Waduh, Ustaz Arifin bikin dak-dikduk aja. Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Ada nggak yang diterjemahkan kemuliaan? Kekuasaan.
kekuatan, ada? Lanjut. Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Lanjut. Jangan nyambung. Ayat 66-nya. Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Subhanallah. Kenapa bukan apa? Kenapa siapa? Lanjut. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah. Tidaklah mengikuti sesuatu keyakinan, mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga. Baik. Tadi saya sudah terangkan tentang sarimin, betul? Kanan kiri menghina. Sarimin itu dia bergerak ke arah gendang. Bahasa yang lain, karena ada faktor eksternal yang yaitu gendang tadi masuk, akhirnya digerak. Orang kayak begini berat. Dia namanya nilainya punya nilai reaktif. Dia action aktif karena ada pantulan reaktif. Harusnya nggak ada ini semua, dia pro. Jadi jelas ya, re dan pro. 15 menit lagi azan. Oh ya? Azan apa ini? Asal. Ustaz memahami kami. Kalian memahami aku nggak? Kayak suami istri saling memahami. Ya. Oke, karena sudah habis waktunya, nanti kita lanjutkan ya. Jadi ini harus paham, bapak-bapak ibu harus ngerti, hidup itu jangan terpengaruh faktor eksternal, pegang. Dan orang bertakwa tidak terpengaruh faktor eksternal. Dia selalu rasa bersama Allah dan obsesinya akhirat. Dia yang menggerakkan adalah Allah, bukan orang lain memuji kita jadi gelembung. Jangan begitu. Anda tetap tenang karena selalu bersama. Karena kekuasaan kemuliaan hanyalah milik Allah. Kita tutup dulu dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.